Skandal besar Rans Entertainment dan Kaisang bin Jokowi. Tak pandang dia anak presiden. Segera tangkap dan jebloskan. Skandal Rans Entertainment dan Kaisang bin Jokowi oleh Agung Wibowo Hadi, aktivis pergerakan 98 sekaligus salah satu pendiri Forum Kota atau Forkot. Mengutip keuangan news.id, Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sudah semakin memasuki ranah politik praktis. Ini terungkap dari kebanggaan Raffi Ahmad bahwa Rans Entertainment menjadi penyelenggara, event organizer, acara Relawan Nusantara Bersatu pada 26 November 2022 di Gelora Bung Karno atau GBK. Presiden Jokowi pun hadir, tampak senang karena seperti diberitakan teriakan dukungan 3 periode menggema di stadion. Di tengah acara juga tampak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin yang juga sekaligus bos Indika Group. Anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, diangkat jadi komisaris Rans Entertainment setahun sebelumnya, sejak 30 Oktober 2021. Di hadapan media saat itu, Kaisang bilang fungsinya sebagai komisaris Rans Entertainment adalah mukulin Mas Raffi. Sebulan kemudian, setelah dipukuli Kaisang, Rans Entertainment pada 13 November 2021 kelimpahan investasi dari grup MTech sebesar 248 miliar rupiah. Ya salam. Grup MTech ini bukan sembarangan. Dekatnya grup MTech dengan Kaisang dibuktikan dari fakta bahwa beberapa bulan kemudian grup MTech ini kemudian juga berinvestasi di perusahaan Kaisang yang lain, yakni Mongkoku. Disebutkan pada 6 Juni 2022, grup MTech bersama Cakra Ventures dan Alpha JWC Ventures menggelontorkan dana 7 juta US dollar ke Mongkoku. Sebulan setelah mendanai Mongkoku, Juli 2022, giliran grup MTech yang ketiban rezeki dengan masuknya investasi dari grup Sinarmas sebesar 200 juta US dollar atau 3 triliun rupiah untuk membeli kepemilikan di aplikasi dompet elektronik Dana milik grup MTech. Siapa Cakra Ventures yang ikut berinvestasi ke Mongkoku? Cakra Ventures terindikasi dimiliki oleh Indika Group pimpinan Arsyad Rashid, yang juga panitia acara Nusantara Bersatu. Sedangkan Alpha JWC Ventures adalah perusahaan modal Ventura yang didirikan di negeri surga pajak Cayman Island. Sangat sering mendanai bisnis anak-anak Presiden Jokowi. Soal Mongkoku dan Alpha JWC Ventures akan disampaikan di edisi berikutnya. Masuk ke noise milik Erick Thohir. Kembali ke soal Rans Entertainment yang sudah semakin masuk ke kelindan oligarki sekitar Jokowi. Rans pada Februari 2022 dilaporkan media dalam negeri telah berinvestasi sebesar 2,5 juta US dollar atau 35 miliar pada Noise. Noise adalah aplikasi podcast milik PT Mahaka Radio Digital di bawah grup bisnis Mahaka milik Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut data kami, Rans Entertainment sebenarnya telah menjadi investor Noise sejak September 2021. Dan satu-satunya investasi yang dilakukan Rans Entertainment adalah ke Noise. Rans Entertainment masuk ke dalam fase seed round dalam pendanaan Noise bersama Alpha JWC Ventures dan Go Ventures milik Goto. Kita tahu beberapa bulan sebelumnya pada Mei 2021, Goto baru disuntik 6,4 triliun rupiah oleh BUMN Telkomsel atas perintah Erick Thohir. Sekedar menginformasikan, Komisaris Goto adalah kakak kandung Erick Thohir, Garibaldi Thohir atau bisa dikenal Boy Thohir. Alpha JWC Ventures sendiri terlihat cukup aktif terlibat dalam bisnis Noise. Selain jadi investor dalam fase seed round, Alpha JWC Ventures juga menjadi lead investor dalam fase seri A bersama Patrick Waluyo dan Northstar Group pada April 2022 sehingga berhasil menggalang dana total hingga 22 juta US dollar atau 330 miliar. Patrick Waluyo pemilik Northstar Group adalah menantu dari pendiri grup Astra TP Rahman.
Sedikit informasi, keluarga TP Rahmat juga aktif membangun bisnis anak-anak Jokowi bersama putra pemimpin Sinarmas Group dalam perusahaan yang bernama GK Hebat. GK Hebat ini membawahi produk-produk seperti sang pisang, ayam, ternak kopi, siap mas, dan lain-lain. Dalam pemberitaan pada September 2021 juga disebutkan bahwa Grup Lipo melalui sayap investasinya PT Multipolar Tbk berinvestasi pada Noise. Sayang tidak disebutkan berapa dari investasi Grup Lipo ini ke Noise. Kemungkinan termasuk ke dalam dana 22 juta US dollar yang dipimpin oleh North Star Group dan Alpha JWC Ventures. Setelah lebih dari setahun, apa yang terjadi dengan Noise kini? Berdasarkan laporan keuangan PT Mahaka Radio Integra Tbk, induk usaha dari Noise rugi sebelum pajak. Perusahaan meningkat dari September 2021 yang hanya merugi 13 miliar rupiah pada September 2021 meningkat menjadi rugi 78,8 miliar rupiah pada September 2022. Bila dilihat berdasarkan jumlah unduhan aplikasi Noise, ternyata tidak banyak mengalami peningkatan. Pada September 2021 diberitakan bahwa jumlah pengunduh Noise telah mencapai lebih dari 1 juta pengguna. Sementara bila dilihat kondisi saat ini di Google Play untuk Android, jumlah pengunduh aplikasi Noise masih berjumlah 1 jutaan. Tidak banyak berubah dari kondisi 2 tahun sebelumnya. Di App Store malah lebih sedikit lagi. Saat ini hanya 4 ribuan pengunduh untuk Noise. Uniknya Noise seperti menjadi panggung kampanye untuk Kaesang. Bila kita cek di Google, cukup banyak aktivitas Kaesang yang menjadi konten di Noise. Sebagian terekam dalam acara podcast Sang. Contoh-contoh konten Kaesang terakhir di Noise. Perdana Mas Kaesang nyobain Invoice ada rasanya. Langsung aja dengerin obrolan dari Mas Kaesang bareng Grumpy, Kitchen Official, dan People Indonesia tentang anak IT yang mau bantuin UKM biar nggak harus ngantri nungguin invoice. Cuma di podcast Sang, tayang hari ini Januari 2022 hanya di Radio Gen 987 Gen 987 FM. UMKMN naik kelas, UMKM Indonesia, YouTuber, podcast, komedi, bisnis, Grumpy Kitchen, People ID, Pastry Kaesang, Yumi, podcast, dan banyak lagi. Di samping banyak orang yang merayakan pernikahan Kaesang, tapi banyak juga kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Indonesia, terutama kembali terjadi di Depok. Lalu juga ada isu panas tentang potensi Indonesia terkena arus rasasi seks. Bagaimana Kania, Gilbas, dan Mamat mendiskusikan hal ini? Selengkapnya hanya di ruang 28.3 opini terhadap 3 berita dalam satu meja, obrolan 2 arah yang membawakan opini dari 3 perspektif dan 3 persona yang berbeda berdasarkan berita isu sosial dan politik di Indonesia ataupun luar negeri yang berkaitan dengan Indonesia. Jangan sampai ketinggalan info isu sosial dan politik di ruang 28 dengan follow Instagram @ruang8noise. Gak paham lagi dah ini mau ngomongin apa, dari kepiting sampai sunat 2 kali. Langsung kita dengar klarifikasi dari saudaranya. Langsung dengerin obrolan dari Mas Kaesang bareng owner dari Kepiting Nyinyir tentang ternak kepiting. Kenapa saya sebut sebagai panggung kampanye untuk Kaesang? Karena belakangan ini sedang ramai kabar bahwa Kaesang berminat masuk dunia politik. Mungkin karena inilah Jokowi seperti tutup mata tatkala Erick Thohir terlihat sangat bebas berkampanye politik, menaikkan popularitas dan elektabilitasnya, menggunakan dana dan fasilitas BUMN dibayar uang pajak rakyat. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.